apalagi makan uang rakyat. Ini lagi geger ini Bapak Ibu. Pejabat Dirjen Pajak eselon 3 kalau nggak salah ya, punya harta sampai di atas 50 miliar, bawaannya Rubicon, anaknya petantang petenteng, mentang-mentang anak orang kaya, menganiaya anak di bawah umur. Nah, itulah dampaknya kalau kita semua hanya memperkaya diri, yang muncul adalah kepongohan dan kesombongan. Wa imamun jair, pejabat-pejabat yang khianat, pemimpin-pemimpin yang korupsi, tidak diterima sholatnya. Hati-hati, nggak enak ngejabat itu Pak. Belum tentu kita amanah. Ketika nggak amanah, ada konsekuensi. Sholatnya tidak diterima. Makanya sering saya ingatkan, nggak penting kita ini siapa. Yang penting ketika menjabat amanah. Setuju nggak kira-kira? Jangan sampai, bayar zakatnya banyak, korupsinya juga tambah banyak. Hajinya haji tomat, berangkat tobat pulang kumat. Itu yang ditangkapin KPK itu rata-rata yang orang Islam itu Pak, sudah pernah berangkat haji semua itu. Ada 10 golongan manusia yang tidak diterima sholatnya. Jadi jangan pede juga ya Pak, mentang-mentang rajin sholat sudah merasa ngapling surga gitu. Mentang-mentang rajin ke masjid sudah jadi panitia surga. Jangan mau Pak jadi panitia surga. Panitia sibuk di luar, nggak pernah masuk ke dalam. Nggak enak jadi panitia itu. Lihat tadi semua itu sibuk di luar, dia nggak masuk ke dalam nggak. Karena panitia, jangan merasa sudah mengkapling surga. 10 golongan manusia yang Allah tidak terima sholatnya. Pengen tahu tidak? Pengen tahu aja apa tahu banget? Nah, kalau pengen tahu banget Pak, tak kasih tahu. 10 golongan manusia yang tidak diterima sholatnya. 1, rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraah. Seseorang yang sholatnya sendirian dan tidak baca apa-apa. Ya iyalah ya Pak ya. Kalau nggak baca apa-apa gimana mau diterima sholatnya? Nah inilah sekaligus membedakan antara sholat sendirian dengan sholat berjamaah. Kalau orang sholat berjamaah, walaupun nggak apal apa-apa, mungkin mu'allab lah, belum ada yang apal, sholat bermakmum di belakang imam, maka sholatnya makmum sama dengan sholatnya imam, mendapatkan pahala yang sama. Makanya kita semua mesti berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu memakmurkan masjid. Insya Allah. Ini kalau subuh penuh nggak Pak? Penuh? Sama nyamuk? Oh belum ya. Oh sampai luar. Oh angin sampai luar ya. Makanya Bapak Ibu, pelajaran pertama bagi kita, Nabi itu Isra-nya minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Makanya poin pertama yang kita ambil pelajaran adalah memakmurkan masjid. Bangun masjid itu mudah Pak, gampang sekarang. Banyak orang dermawan. Yang susah itu memakmurkan masjid. Jangan sampai masjid kosong kayak di kampung-kampung. Dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia makmumnya tok. Bahkan kadang-kadang yang jadi repot kita ini begini Pak, kalau yang pinter-pinter nggak pernah ke masjid, maka ada cerita Mbah Slamet. Ada yang namanya Mbah Slamet gak? Ada mana Mbah Slamet muadzin kampung, azan jam 11 malam. Wah ribut dong tetangga-tetangga masjid. Wis edan Mbah Slamet mosok jam 11 malam azan. Orang semua datang ke masjid, Mbah sampean wis edan yuk.
Ini kan jam 11 malam napa sampean adzan. Mbah Selamat diteriakin edan malah ketawa. Kata Mbah Selamat, mau pas isaan. Wis tak adzani. Sampean enggak ada yang datang. Ini jam 11 malam diadzani kok podo ngumpul. Niki sing edan sampean nopo kula. Makanya Pak, masjid kita ini kalau sepi adzan di jam 12 malam. Paling ketua RT bawa pentungan ya Pak ya. Begitu mau mentung gak jadi mentungnya, takut kualat. Kadang-kadang begitu Pak, ketiban subuhan yang pintar-pintar nggak ada yang nongol, dorong-dorongan Pak jadi imam. Terpaksa Mbah Selamat lagi yang jadi imam. Kata Mbah Selamat, aku nggak bisa jadi imam karena nggak hafal doa kunut. Kata makmum, sudah Mbah, nggak kunutan nggak apa-apa, yang penting subuhan. Oke, kata Mbah Selamat. Masuk Mbah Selamat ke pengimaman, rakaat pertama lancar, bacaannya Fatihah kulhu. Begitu rakaat kedua, habis Fatihah Mbah Selamat diem. Makmum ngode, Mbah Selamat masih diem juga. Tambah rame yang Mbah Selamat noleh ke belakang. Kata Mbah Selamat, boleh baca kulhu lagi enggak? Boleh Mbah, kata makmum. Ini imamnya geblek, makmumnya tambah geblek. Oke Bapak Ibu, kita makmurkan masjid. Insya Allah. Satu dapatkan. Yang kedua, yang tidak diterima sholatnya, warajulun la yu'addiz zakatah, seseorang yang tidak membayar zakat. Atau dalam matan yang lain, rajulun la yu'addiz zakah, seseorang yang sengaja tidak membayar zakat. Ingat, bukan cuma zakat fitrah ya Pak, zakat mal. Kalau zakat fitrah itu zakatun nafs, kaya miskin bayar. Tapi kalau zakat mal itu kewajiban orang kaya. Makanya orang yang rajin sholat tapi nggak bayar zakat, sholatnya nggak diterima, nggak ada nilainya. Orang yang rajin bayar zakat tapi nggak pernah sholat, juga zakatnya jadi sia-sia. Satu paket itu. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Nah inilah sebetulnya Islam yang sesungguhnya. Sholat itu hablum minallah, vertikal. Zakat itu hablum minan nas, horizontal. Jadi beragama tidak boleh hanya berhenti pada vertikal, tapi juga penting kepedulian sosial. Makanya saya setuju dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid Jami'. Makanya Pak Taufik sumbang saran, masjid kita ini sudah megah, sudah bagus, kipas dan full AC. Sumbang saran, jangan lagi bongkar pasang. Kadang-kadang ini gatel banget Bapak Ibu. Udah lantai keramik ganti granit, udah granit pengen marmer. Begitu juga dinding, bosen, dindingnya krem, pengen hijau. Apalagi ganti takmir masjid, begitu takmirnya ganti orang PKB ganti hijau, ganti orang PDI ganti merah nanti. Ganti Golkar jadi kuning nantinya Pak. Saya selalu berpendapat, bangun fisik masjid itu mahal. Makanya sekedar bangun masjid bagus, tapi kalau kita bongkar pasang masjid, apalagi berlomba-lomba mempermewah masjid, itu bukan tindakan yang tepat. Makanya Nabi mengingatkan, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi kiamat, kata Nabi, sehingganya kerja manusia hanya berlomba-lomba mempermewah masjid, hanya berlomba-lomba mempermegah masjid. Makanya saya protes keras Pak dengan Masjid Al-Jabar di Jawa Barat. Walaupun saya bukan rakyat Jawa Barat, mengapa saya protes? Karena menghabiskan APBD 1 triliun rupiah. APBD loh Pak, itu uang rakyat itu 1 triliun rupiah, 1000 miliar.
1000 miliar itu berapa nolnya, Bu? Coba pencet di kalkulator, nggak muat itu, Pak. Langsung error kalkulatornya. Kalau kata Gus Bah, hati-hati dengan audit syar'i. Kita tuh dihisap bukan karena dosa, justru dihisap dengan kebaikan kita. Kalau nggak tepat sasaran. Ya kalau cuman bicara masjid, 1 miliar jadi masjid, Pak. 2 miliar mewah masjid. 10 miliar megah masjid. Ini 1 triliun. Masjid kalau cuma 1 triliun ya cuma jadi tempat destinasi wisata, bukan tempat ibadah. Gimana mau menyebutnya Al-Jabar tempat ibadah, Pak? Uang ada keterangan la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di dalam masjid. Tidak sempurna salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Tetangga masjid itu kemana? Definisinya 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana. Nah kalau masjidnya mewah, dikelilingi sama kolam, mau masuk masjid aja jebur kolam dulu. Kalau mau langsung kan, jauh masjidnya, Pak. Masih pakai mobil, pakai motor menuju masjid, berarti bukan tempat ibadah, tapi tempat wisata. Ini penting bagi kita semua, karena itu akan dipertanggungjawabkan nantinya. Masih banyak tetangga masjid yang tidak bisa bayar daftar ulang anak sekolah, ya Pak ya. Masih banyak Bapak Ibu tetangga masjid yang nggak kebeli beras. Sekarang bayar daftar ulang tuh mahal, Pak. Sampai-sampai siswa-siswa itu banyak betul di Bandar Lampung ini saja, termasuk Jawa Barat itu. Siswa nggak bisa ngambil rapor gara-gara belum bayar sekolah. Sedangkan kita bermewah-mewahan bikin masjid. Termasuk nih yang dia mau dibangun di Sabura itu, Pak. Bangun masjid lagi, menghabiskan duit banyak, sedangkan sekelilingnya sudah ada masjid, nanti kosong masjid di sekelilingnya bagaimana? Saya ingin ngajak kita berhitung dulu Bapak Ibu. Indonesia ini negara dengan jumlah masjid terbanyak sedunia internasional. Jumlah masjid terdaftar saja Pak 800.000, belum musola. Musolanya itu separuh lebihnya. Katakanlah 700 musola, 700.000 musola. 1,5 juta masjid dan musola se-Indonesia ini. Dan perlu dikasih tahu Pak, satu-satunya negara kalau bikin masjid nggak pakai IMB hanya Indonesia Raya tercinta. Tak ulang lagi ya, satu-satunya negara nggak pakai IMB. Padahal aturannya wajib pakai IMB loh Pak. Kita mendirikan rumah ibadah itu kalau peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, semua rumah ibadah wajib ada izin, wajib itu. Cuman kan pemerintah nggak berani Pak marah sama takmir masjid, nanti dituduh anti Islam lagi ya. Coba bapak-bapak ibu-ibu ke Arab Saudi, bikin masjid tanpa izin pemerintah, tangkap. Di Arab, 21 negara Arab bikin masjid kewenangan pemerintah. Atau melipir kita ke samping, tetangga jiran kita Malaysia, Brunei Darussalam, masjid hanya boleh didirikan oleh pemerintah, kerajaan yang mengizinkan nanti. Makanya di Brunei Pak, walaupun kerajaan Islam, jarak masjid ke masjid 3 kilo, 5 kilo. Malaysia, coba jajal ke Malaysia itu, jarak masjid ke masjid 3 kilo, 5 kilo. Indonesia 1 RT 2 masjid. Ini Indonesia ini Pak. Bahkan ada masjidnya deketan Pak. Di Sukarame itu ada masjid cuma 15 meter jaraknya, 15 meter. Jumat saingan, azan saingan, khutbah saingan, kenceng-kencengan. Bahkan ada di Jawa itu cuman seberangan jalan. Berapa sih lebar jalan Pak? Paling 5 meter kan? Sini masjid, seberangnya masjid. Begitu saya tanya, ini ngapa masjidnya deketan dipakai Jumat semua? Ya kalau satunya dipakai Jumat, satunya enggak masih mending kan? Semua dipakai. Apa kata mereka? Ini masjid NU Ustaz, NU PKB, yang depan itu NU P3. Oh gitu. Sama NU-nya itu Pak, cuman beda partainya. Nanti orang bikin masjid NU PDI Perjuangan begitu, masjid NU Golkar, masjid NU PKS umpamanya Pak, repot urusan ini. Nah, provinsi dengan jumlah masjid terbanyak di Indonesia Jawa Barat. Jawa Barat itu 60.000 masjid, belum musola itu, dengan musola di atas 100.000 jumlahnya. Yang kedua Jawa Tengah, 50.000 masjid lebih dengan musola di atas 100.000.
Yang ketiga Jawa Timur 48.000 masjid. Yang keempat Sulawesi Selatan 14.000 masjid. Yang ranking 5 Lampung. Keren. 12.000 masjid di Lampung ini. Cuman masjid sudah banyak. Berhentilah kita bongkar pasang masjid. Penting kepedulian sosial. Saya pakai logika kayak begini, yang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi. Sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Kita bikin masjid mewah, Pak. Mungkin menghabiskan duit 10 miliar. Orang paling banter ngomong apa? Wow, nyak masih cawa wow genah. Saking wownya, Pak. Paling banter ngomong begitu. Ya agak religius dikit, subhanallah masjidnya mewah. Emak-emak mulai selfie, Pak. Pakai baju seragam pengajian itu ya. Itu warnanya apa sih, Bu? Pink ya, Bu ya. Ibu-ibu ini kalau diajak ziarah ke Jawa, Pak, pasti request minta mampir ke Masjid Al-Jabar. Yang kemarin Kubah Mas, yang sekarang Al-Jabar. Paling banter begitu. Cuman kalau kita ngasih orang yang lapar, pagi nggak sarapan karena nggak punya beras, siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep ada undangan kendurenan. Ternyata di lingkungannya yang mati juga nggak ada di susunan baru ini. Kangen banget sama orang mati ya, Pak ya. Tapi kok nggak mati-mati. Jadi mau ngutang ke warung, utang kemarin belum dibayar, malah dicembut-putin sama yang punya warung. Mau minta ke tetangga udah keseringan. Mau minta sama Pak Taufik kemarin kena marah. Umpama ya, Pak. Umpama ini ngempet rasanya lapar, perut kerucuk-kerucuk, bini monyong, anak nangis. Tiba-tiba pucuk dicinta ulang pun tiba. Saat sujud kening menyentuh lantai, mohon kepada Allah dikirimkan orang yang dermawan kepada mereka. Pak Taufik datang beneran sambil ngelus-ngelus janggutnya itu. Kata Pak Taufik, nih beras 10 kilo. Luar biasa, Pak. Itu menggelegar bahagia dan gembira. Doa yang segera diijabah. Dia ngucap terima kasih sama kita yang memberi. Tak berhenti sampai di situ. Masuk kamar dia, sujud, nangis sejadi-jadinya. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah mengutus orang yang dermawan kepada kami. Tak henti-hentinya bibirnya memuji Allah gara-gara beras 10 kilo yang kita berikan. Maka berbahagialah orang-orang yang dermawan, berbahagialah orang-orang yang berbagi, karena Allah mengijabah doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Nah, ini yang kita nggak boleh abaikan, bahwasanya terpenting dalam hidup ini adalah kepedulian sosial. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah, Pak, Bu, lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Cocok atau cocok? Bayar zakat biar sholat kita diterima. Kemudian yang ketiga, yang tidak diterima sholatnya adalah warajulun ya ummu qauman wahum lahu karihun. Seseorang yang jadi imam. Ya, hati-hati ini imam, buat semua imam. Seseorang yang jadi imam suatu kaum sedangkan kaumnya membencinya. Hati-hati, imam dewe dibenci makmum semua, sholatnya tidak diterima, tidak ada nilai sholatnya. Makanya imam yang baik harus menyesuaikan diri dengan makmum. Harus itu, Pak. Jangan sampai jadi imam bacaannya panjang banget, sebel makmum tuh. Apalagi emak-emak itu. Siapa sih imamnya? Pak Taufik. Pak, ya Pak Taufik mah pasti diomongin, Pak. Kita harus meringankan. Fal yukhaffif. Kalau jadi imam tuh meringankan, jangan bikin makmum sebel. Nah, apalagi nih mau Ramadan taraweh. Taraweh di masjid kita berapa rakaat? 11. Cemen itu mah. Cemen, Pak, cemen. Kalau di masjid saya 11 juga. Cemen juga ya, Pak. Saya sih nggak menyalahkan ya, Pak. Cuman memang kalau di masjid
Nabawi 23 rakaat sama witir. Masjidil Haram 23 rakaat sama witir. Imam Hanafi fatwanya 23 rakaat dengan witir. Imam Malik 41 rakaat. 36 tambah 5 dengan witir. Imam Syafi'i 23 rakaat dengan witir. Imam Hambali 23 rakaat dengan witir. Jujur Pak, 11 rakaat itu tidak ada sandaran fatwa madhabnya. Apalagi yang 11 rakaat 4-4-3. Itu formasi main sepak bola itu. Maaf ya Pak, yang 4-4-3 itu. 4-4-3 itu hanya ada di Indonesia Raya tercinta. Makanya sumbang saran Pak, kalau memang tetap 11 rakaat jangan 4-4-3 itu Pak. Karena ngapa? Enggak ada sandaran mazhabnya. Mungkin mazhab Imam Samudra yang itu mungkin ya. Enggak tahu saya dari mana itu ya. Nah, cuman memang jadi imam harus menyesuaikan makmum. Nah, rata-rata menurut pendapat ulama fikih, imam yang dibenci makmum itu adalah imam yang memaksakan dirinya, enggak menghormati fikih orang tempatan. Makanya dalam hukum fikih, tamu itu enggak boleh jadi imam Pak. Seburuk-buruknya imam kata Nabi, engkau mengimami suatu kaum sedangkan kaum itu tuan rumah jadi makmumnya. Tamu jadi imam, tuan rumah jadi makmumnya. Itulah seburuk-buruknya imam. Enggak boleh. Maksudnya apa? Agar paham di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Penting itu Pak. Terus saya ingin nyampein sedikit ini tentang cara sholat. Cara sholat itu jangan menyelisihi orang umumnya. Saya ambil contoh misalnya Pak, cara bersedekap. Cara bersedekap menurut jumhur ulama itu cuma ada 2 macam. Jadi jangan macam-macam maksud saya. Ada 2 macam. Bawah dada, atas pusar begini. Ke pergelangan tangan, bawah dada, atas pusar. Ini dada saya, ini udal saya, begini. Ini Imam Malik, Imam Syafi'i. Atau boleh ke kiri sedikit, bawah rusuk kiri begini, tutup pakai telapak tangan, bawah rusuk kiri, boleh. Itu mati mazhab Syafi'i juga. Pendapat yang kedua, tahta surrah, bawah udel, telapak ketemu telapak begini. Tapi jangan ke bawahan, takut salah naroknya nantinya malahan. Itu Imam Hanafi, Imam Hambali. Nah kalau yang begini, maaf, ini masalah ini Pak. Mengapa begini? Ini kan nggak ada dalilnya. Hadis nggak ada, fatwa juga nggak ada. Ini kadang-kadang orang itu mengapa bahaya tidak bermadhab? Karena mengambil fatwa dewe, langsung Quran hadis. Nah itu penting. Jadi jangan menyelisih orang pada umumnya. Ngangkat takbir hanya ada 2 macam. Jari direnggangkan, nyentuh tempat anting-anting begini. Siku diangkat, kelek dibuka. Ini laki-laki, Imam Syafi'i begini. Itu sahih semua keterangannya Bapak Ibu. Begini. Kalau perempuan, sikunya nggak boleh begini. Sikunya tarik ke badan, keleknya ditutup begini. Ada ibu-ibu nanya, apa sebabnya Ustaz? Ya mungkin kelek perempuan lebih bau kali ya. Guyon ya Bu, guyon. Perempuan harus lebih rapat daripada laki-laki. Itu maksudnya. Kalau Imam Hambali, jarinya rapat, patokannya bahu. Jangan dada di depan begini, jangan, bahu. Dan jarinya disarankan agar sedikit melampaui atas bahu. Begitu. Jadi jangan menyelisihi umumnya orang tempatan. Makmum yang baik adalah yang menyesuaikan. Imam yang baik adalah yang ngikut makmum. Cara sholatnya makmum, bukan sebaliknya. Pokoknya gua imam, pinter-pinteran gua, lo ikut gua. Nggak bisa, nggak boleh begitu. Imam Syafi'i jadi imam di madrasah Imam Hambali. Muridnya itu Pak, Imam Syafi'i ngimami sholat subuh nggak baca doa kunut. Ketika ditanya mengapa Imam Syafi'i nggak baca doa kunut di madrasahnya Imam Hambali, karena menghormati Imam Hambali. Padahal Imam Hambali itu murid loh Pak, tapi nggak ngotot Imam Syafi'i. Walaupun dalam madhab Syafi'i nggak baca doa kunut, sujud sahwi. Tapi beliau sengaja nggak pakai doa kunut karena menghormati madhab Hanabilah, umat-umat yang ngikut pendapat Imam Hambali. Ketika Imam Syafi'i wafat meninggal dunia, Imam Hambali ngelayat. Ya murid Imam Syafi'i yang muda-muda, yang junior-junior,
Nggak berani Pak jadi imam. Senior datang nih. Imam Hambali datang karena senior. Walaupun dia murid Imam Syafi'i, tapi dari semua murid Imam Syafi'i, dialah yang paling pintar. Imam Syafi'i sudah meninggal dunia, sudah dikubur. Imam Hambali mengimami sholat subuh, baca doa kunut. Orang nanya murid-murid Imam Syafi'i, Syekh, Anda kan memfatwakan gak sunnah kunut subuh ini. Mengapa Anda pakai kunut subuh? Ihtiraman li Syafi'i, menghormati Imam Syafi'i, tunjuknya nunjuk ke kubur. Nah itu baru pinter Pak. Makanya imam yang baik harus mengakomodir makmum, jangan memaksakan cara sholatnya. 3, dapatkan kita. 4 sekarang. Yang tidak diterima sholatnya, warajulun mamlukun abiq, hamba sahaya yang kabur meninggalkan tuannya padahal belum dimerdekakan. Jadi hamba sahaya yang meninggalkan tuannya tidak diterima sholatnya, jengkang jengking jungkir balik, diurak-urak ciritnya nganti kapalan hitam, nggak diterima sholatnya. Nah zaman sekarang nggak ada budak Pak. Budak Palembang banyak, budak Semende kathah katanya, budak Ugan apa lagi, budak Sunda loba eta mah. Budak sahaya cuman ada persamaan. Apa yang mempersamakan budak yang lari dari tuannya? Orang yang bugoh memberontak negaranya. Orang yang memberontak pemerintah yang sah, bugoh, sama dengan budak yang lari dari tuannya. Makanya hati-hati ngaji ya Pak. Kalau bapak-bapak kerekrut kelompok ekstrim kanan. Apa itu kelompok ekstrim kanan? Kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama tapi untuk melawan pemerintah yang sah, atas nama agama tapi untuk melawan negara. Termasuk kelompok ekstrim kiri. Apa itu? PKI, dengan gagasan sosialisme dan komunismenya untuk melawan negara. Sama-sama punya ideologi revolusi pemberontakan. Maka orang yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah yang sah, matinya mati jahiliyah, salatnya tidak diterima. Oke, saya masuk ke dalil dulu. Man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang keluar melepaskan loyalitas, ketaatan kepada pemerintah yang sah. Jadi hati-hati dengan orang yang mengatasnamakan agama tapi ngajak kita melepaskan ketaatan kepada pemerintah yang sah. Wa faraqal jamaah, dan dia terang-terangan memisahkan diri dari negara, melawan negara, mengatakan negara ini togut, NKRI togut dan lain sebagainya. Famata, maka dia mati mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Jadi mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah, mati dalam keadaan melawan negara, walaupun dia ngomong jihad, matinya bukan mati syahid, matinya mati sangit. Makanya jangan tertipu ustadz, kan mereka itu ahli masjid, ahli sholat, ahli baca Quran, masa matinya jahiliyah? Oke, saya lengkapin dulu hadisnya Pak, biar mantep lah kita ini. Nggak mudah ditipu orang pakai bahasa agama. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Yaqra'unal Qur'an, mereka fasih membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahqiru ahadukum amalahu min amalihim, kalian pasti minder. Salah seorang di antara kalian minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi jangan pernah minder, kata Nabi. Jangan pernah tertipu. Walaupun kayaknya soleh mereka, rajin sholat mereka, rajin ke masjid mereka, kalau kelompok yang mengatasnamakan agama itu sudah keluar dan melawan negara dan pemerintah yang sah, fa idza kharaju faqtuluhum, maka perangi mereka. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah orang-orang yang berani memerangi mereka semua. Makanya orang Khawarij itu Pak, nggak pernah bikin maksiat, jidatnya nganti kapalan saking rajinnya sujud, hatam Quran seminggu sekali, tapi matinya disebut Nabi anjing neraka. Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Gara-gara apa? Gara-gara dia mati dalam keadaan mengatasnamakan agama tapi untuk melawan negara,
mengatasnamakan agama, tapi untuk melawan pemerintah yang sah. Hati-hati dengan jebakan setan. Ketika setan tidak bisa menggoda kita lagi untuk meninggalkan sholat, maka setan akan buat kita sangat rajin sholat, tetapi merasa paling suci, orang lain salah semua di mata dia. Hati-hati. Apalagi sampai gerakan bugoh tadi itu, makar, memberontak kepada pemerintah yang sah. 4, 5 sekarang. Pokoknya sampai jam 10 lewat dikit aja ya Pak ya. 5 sekarang. Yang tidak diterima sholatnya, warajulun syaribul khamr, orang yang minum khamr, tidak diterima sholatnya. Mudmin, apalagi sampai mabok, tak diterima sholatnya sampai 40 hari lamanya. Makanya Bapak Ibu, Nabi waktu Isra Mi'raj Pak, keluar dari Masjid Al-Aqsa habis sholat, tsumma kharajtu, aku keluar, kata Nabi, faja'ani Jibril, mendatangi aku malaikat Jibril, bi ina'im min laban, dengan secawan susu di tangan kanan, wa ina'im min khamrin, dan secawan khamr di tangan kiri. Pilih Muhammad. Kata Nabi, boleh dua-duanya Jibril? Enggak boleh, harus salah satu. Hidup adalah pilihan. Fakhtartul laban, aku pilih susu, kata Nabi. Wa qala Jibril, Jibril berkata, ikhtartal fitrah, pilihan kamu tepat Muhammad. Loh Jibril, gimana kalau saya seumpama salah pilih tadi? Kalau engkau salah pilih Muhammad, maka itu alamat pertanda umatmu bakal teler semua. Iya juga ya Pak. Nabi minum susu dulu, sekarang yang teler masih banyak. Nabi minum susu dulu, sekarang narkoba masih banyak. Malah jenderal bintang 2 Pak ditangkap narkoba, Teddy Minahasa. Kalau sampo enggak Pak, bunuh orang kan gitu. Beda urusan itu. Ini pilihan Nabi susu, walaupun enak milihnya Pak. Tangan kanan susu, tangan kiri khamr. Persis nyanyian zaman dahulu itu. Gimana? Madu, racun. Keren Pak Adi. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, enak pilihnya. Pilih yang tangan kanan madu, pilih yang tangan kiri racun. Kira-kira ibu-ibu kalau disuruh milih di madu apa di racun? Milih di madu makan hati, milih di racun mati. Gegoh gawah Pak, kawin lagi lakinya. Nah Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi sudah minum susu sekalipun, yang teler masih banyak. Makanya umatnya yang minum khamar, sholatnya tidak diterima. Artinya tidak ada nilainya. Yang keenam sekarang, yang tidak diterima sholatnya, wamra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Nah ini buat emak-emak di belakang, Bu, dengerin. Wanita yang tidur di malam hari. Ibu-ibu kalau malam tidur gak sih? Nah loh, wanita yang tidur di malam hari, yang suaminya ngambek sama bininya, gara-gara ditoel-toel, pura-pura ngorok, dibuka selimutnya, tarik selimut, akhirnya lakinya ngambek. Ada nggak sih yang kayak gitu itu? Yang mana orangnya ya Pak ya? Yang pernah ngambek sama bininya tuh? Ya kalau sekali dua kali kita mah maklum, Tuhan juga maklum Bu. Cuman kalau keseringan awas, bisa jadi sholatnya tidak diterima. Makanya perempuan itu Pak, kata Nabi, banyak di neraka. Atolaktu finnari faro'aitu aktaro ahlihan nisa. Aku kunjung ke neraka, diajak kunjung ke neraka, kata Nabi, dan aku lihat sebagian besar penghuni neraka itu perempuan. Apa sebabnya? Bu, mau masuk surga apa neraka? Surga dong. Nah saya perlu kasih tahu, waktu Isra Mi'raj perempuan banyak di neraka, kata Nabi. Apa sebabnya? 1, karena perempuan kurang syukur dengan suami. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dia dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet lakinya lagi nipis, lakinya megang, bilangnya najis, jijai bajai najong tralala.
Ibu-ibu tak ajarin malam ini, tolong diingat. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga, kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Makanya Pak sama bini jangan pelit Pak. Kalau sama bini itu wayahnya awal bulan tanggal muda, Mama sini. Ada apa Papa? Ya drama dikit gak apa-apa. Duduk mah. Istri bingung mau ngapain ini. Bapak-bapak rogoh kantong kanan. Keluarkan duit 15 juta, banting dikit. Jeleger. Ini uang apa Papa? Ini uang belanja Mama. Beli beras, bayar listrik, bayar gas, ongkos anak sekolah, cicilan kulkas, cicilan Tupperware, cicilan seragam pengajian. Kira-kira cukup Mama? Kayaknya cukup Papa. Malah ada sisanya ini. Baik, kalau ada sisanya ambil sama Mama. Alhamdulillah gitu Pak, jangan pelit sama bini itu. Begitu bini balik badan, nanti dulu Mama, masih ada yang kurang. Rogoh kantong kiri Pak, banting lagi 15 juta. Jeleger. Ini uang apa lagi Papa? Ini bonus untuk Mama. Silakan bawa ke Transmart atau Mall Bumi Kedaton. Jangan pulang kalau nggak habis mah. Baik Papa. Coba ibu-ibu 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta, mau nggak Bu? Ngimpi kok jedut langit lah Bu. Ya seberapapun Bu, ya ibu-ibu ini sudah biasalah yang namanya qanaah, nggak perlu diajarin lagi. Seberapapun dikasih suami, itu kemampuan suami syukur. Cuman bapak-bapak jangan pelit sama bini. Yang namanya ibu-ibu itu paling sebel sama laki yang pelit, suka mengungkit-ungkit. Ada nggak yang kayak gitu Bu? Ya, yang mana tunjukin. Pengen tahu mukanya kayak apa si pelit itu. Yang kedua, perempuan itu banyak masuk neraka gara-gara apa? Ngelawan suami. Nah ini penting. Ibu-ibu itu kalau pengen masuk surga, syaratnya mudah, taat suami. Ibu-ibu ini walaupun jilbabnya nyengser di tanah, nyapu halaman sama teras nggak pakai sapu lidi lagi, pakai kerudungnya aja nyapunya itu. Umpama tahajud tiap malam, 5 waktunya tertib, pengajian tiap hari, khatam Quran seminggu sekali, naik haji 10 tahun sekali, umrohnya seminggu 5 kali. Rumahnya di Mekah Pak. Tiap hari dia umroh Senin sampai Jumat umpama, tapi penyakitnya cuma satu, ngelawan suami. Makanya ibu-ibu kalau pengen masuk neraka gampang Bu, tak ajarin. Ngelawanlah sama suami Bu. Suami lagi tidur, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Enggak sembayar kaplingan di neraka itu. Ya kita ini nggak mau menjat ibu-ibu ya Pak, nggak mau menghakimi ibu-ibu. Kalau urusan surga mah gampang perempuan masuk surga. Ibu-ibu itu nyucuk tangan suami, cium saja. Nah ini harus diajarin juga. Cium tangan suami jangan pakai kening, jenong nanti. Jangan pula pakai pipi, nanti ngebak pau. Cium tangan suami itu pakai mulut, punggung dan telapak. Ingat ya, itu sekali ibu-ibu cium tangan suami, pahalanya nih sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi lakinya hitam Pak, persis Hajar Aswad. Cetok. Makanya adik-adik yang Rismawati, mumpung masih gadis, nanti kalau cari laki jangan yang coklat, jangan yang kuning, jangan yang putih, hitam aja sekalian, biar ngepasin Hajar Aswadnya. Yang kedua, ibu-ibu nyuci baju dari 1 lembar baju suami, nih baju yang dipakai malam ini besok cuci ya Bu, itu pahalanya 1000 satu baju, dicabut 2000 dosa. Ya nggak nyampe 2000 lah ibu-ibu bikin dosa sehari. Bayangkan ibu-ibu kalau nyuci baju suami 10 lembar sehari, 2 celana dalam, bapak-bapak ini ganti kasih Pak. Kalau nggak pernah ganti 24 jam, jorok Pak, budukan jangan macam-macam. 2 celana dalam, yang ketiga kaos dalam, yang keempat kaos oblong,
yang kelima kemeja pendek, yang keenam kemeja panjang, yang ketujuh baju koko, yang kedelapan sirwal, dalaman celana, yang kesembilan celana panjang, yang kesepuluh sarungnya. 10 saja ibu-ibu nyuci baju suami sehari, ibu-ibu dapat 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju. Bajunya sudah bersih semua Ustadz, yang bersih cuci lagi gak apa-apa. Tanya lakinya, "Pah, apa? Kolornya mana, Pah?" "Ya gua pakai lama." "Lepas, Pak, lepas, Pak." Kirain mau ngajak apaan, ternyata nyuci kolor dia. Dikit lagi, udah gatal ini Pak. Yang ketujuh sekarang, tidak diterima sholatnya wamra'atun hurratun tusalli bi ghairi khimar, wanita merdeka yang sholatnya tidak pakai kerudung. Ya ibu-ibu kan pakai telekung ya Bu. Sekaligus juga saya sumbang saran, kalau sholat saja kita nutup aurat, keluar rumah pun sehari-hari kita nutup aurat. Insya Allah, demi kehormatan. Orang mati aja dikapanin kok Pak, ditutup auratnya. Masa kita nunggu mati baru dipakein kerudungnya? Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, tidak diterima sholatnya wa akilur riba, rentenir, pemakan riba. Untuk kalimatnya akil ya Pak, akil, alif saat dikasih hukum harokat 1 alif, kaf sama lam, akil. Huruf Indonesianya A K I L, akil. Makanya kalau ngasih nama anak jangan akil. Kalau akil itu tukang makan artinya. Tapi kalau ngasih nama anak itu pakai ain, kemudian pakai qaf, pakai lam, akil, orang yang berakal artinya. Jadi hati-hati ngasih nama itu. Jangan sampai akil. Dulu ada yang namanya Akil Mukhtar. Bener makan uang rakyat banyak betul dia Pak. Diponis penjara 30 tahun penjara. Salah nama soalnya. Ingat, yang nama anaknya udah terkadang AKIL, ubah akte kelahirannya itu. Tukang makan nantinya. Apalagi makan uang rakyat, ini lagi geger ini Bapak Ibu. Pejabat Dirjen Pajak eselon 3 kalau nggak salah ya, punya harta sampai di atas 50 miliar, bawaannya Rubicon, anaknya petantang petenteng, mentang-mentang anak orang kaya, menganiaya anak di bawah umur. Nah, itulah dampaknya kalau kita semua hanya memperkaya diri, yang muncul adalah kepongohan dan kesombongan. Hati-hati, akil tadi itu pemakan riba. Nah, kita yang minjem ke rentenir, yang minjem nih Pak, itu nggak masuk dalam kategori itu, nggak masuk. Yang ngutang ke rentenir, sholatnya masih diterima. Ini akilnya, si rentenirnya yang nggak diterima itu. Cuman bukan berarti yang minjem sama rentenir enak Pak, sudah kodrat. Semua yang minjem rentenir hidupnya nggak akan berkah. Coba lihat Pak, semua orang yang bertransaksi dengan rentenir nggak berkah, usahanya pasti bangkrut, hidupnya pasti susah. Karena apa? Kafaratnya di dunia. Begitu di akhirat, ya Allah, saya berdosa betul ya Allah, suka minjem sama rentenir. Kira-kira aku akan dihukum apa ya Allah? Mudah, impas kata Allah. Lu udah gua bikin susah di dunia itu. Makanya lihat Pak, semua orang-orang yang transaksi ke rentenir susah hidupnya. Makanya yang masih ngutang ke rentenir, saran saya dengan upaya apapun segera lunasi. Itulah mengapa kita ini harus baik Pak dengan tetangga, dengan kerabat Bapak Ibu, agar dia nggak pinjam ke rentenir. Tapi yang tukang minjem juga bayar ge. Ngutang itu menghutangi hukumnya mubah. Menghutangi hukumnya ngutang itu hukumnya mubah. Menghutangi hukumnya sunnah. Makanya yang ngutang itu dapat pahala sedekah Pak. Setahun nggak dipulangin, setahun dapat pahala itu. Ngutang mubah, ngutangi sunnah, bayarnya wajib. Jangan dibalik, ngutangnya wajib, bayar haram. Begitu ditagih, galaknya naudzubillah. Utang gak bayar-bayar. Jangan sampai sedemikian rupa. Tanggung jawab kita.
Nah, itu pun jangan utang-utang yang nggak penting tentunya. Kita ini kadang-kadang nggak penting, semua serba cicilan, motor nyicil, mobil nyicil, rumah nyicil, kulkas nyicil, panci nyicil. Ingat kalau kata dokter, penyebab penyakit itu bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Makanya orang banyak cepat mati gara-gara cicilan itu. 8 ya, 9 sekarang. Yang tidak diterima sholatnya adalah wa imamun jair, pejabat-pejabat yang khianat, pemimpin-pemimpin yang korupsi, tidak diterima sholatnya. Hati-hati, nggak enak ngejabat itu Pak. Belum tentu kita amanah. Ketika nggak amanah, ada konsekuensi. Sholatnya tidak diterima. Makanya sering saya ingatkan, nggak penting kita ini siapa. Yang penting ketika menjabat amanah. Setuju nggak kira-kira? Jangan sampai, bayar zakatnya banyak, korupsinya juga tambah banyak. Hajinya haji tomat, berangkat tobat pulang kumat. Itu yang ditangkapin KPK itu rata-rata yang orang Islam itu Pak sudah pernah berangkat haji semua itu. Itu 9. 10 yang terakhir. Rajulun la tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar, yang tidak bernilai salatnya, seseorang yang tidak bisa mencegahnya salatnya dari perbuatan keji dan munkar. STMJ. Sholat terus, maksiat jojo. Itu saja lidah saya, nggak usah banyak-banyak ya Pak. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Ambil hikmahnya, yang jelek abaikan saja. Namanya saya tetap manusia biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.